Oke, kita jumpa lagi di channel MNT TV. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah video tentang pemasangan kompresor showcase merek Sanken. Permasalahan kompresor ini sebelumnya itu dia macet dan tidak dingin, jadi kita membuka kompresornya lalu memperbaikinya di showroom. Nah, kali ini kompresor ini sudah kita bawa kembali karena sudah diperbaiki hingga kompresor ini normal kembali. Maka dari itu kita akan melakukan proses pemasangan sampai selesai dan dingin. Nah, kita bersihkan dulu pipa-pipa yang terpotong, yang tercantol di kompresor. Nanti itu kita akan menyambung pipa-pipa kapiler, pipa evaporator dan kondensor itu masuk ke kompresor ini. Jadi perhatikan videonya sampai selesai dan jangan di skip supaya dapat dipahami dengan baik. Untuk teknik pengelasannya, usahakan pada saat mengelas itu sampai merah baru kita mencabutnya seperti dalam video ini. Ini adalah hasil pencabutan potongan pipa di kompresor. Nah, seperti ini. Supaya hasilnya bagus, kita harus scan sampai merah baru kita mencabutnya. Selanjutnya kita akan mau mengelas sambungan pentil pada potongan pipa ini. Karena pentil sudah sangat pendek sekali, sering dipakai dan tidak pernah diganti-ganti, akhirnya kita akali saja dengan menambahkan potongan pipa. Seperti ini caranya ya. Kita sambung terlebih dahulu. Nanti kalau sudah kita sambung, pentil ini akan kita las masuk ke jalur pengisian freon. Nah, di sini kita akan di pentil inilah kita akan memasukkan freon, dan ketika kita juga mau memplasing melalui pentil ini. Nah, kita sambung pentilnya terlebih dahulu sebelum dipasang kompresornya ke kulkas, ke showcase. Nah, ini kita las sambungannya dulu. Disinilah jalur freon masuk pada saat kita mau mengisinya. Pengelasannya harus betul-betul tidak ada bocornya di sambungan. Nah, setelah disambung, nanti kita akan memasang kompresor ini ke showcase-nya. Nah, ini sudah tersambung. Di sini juga nanti kita akan memotong pentil, dilepas kembali, dicabut atau dipotong pada saat sudah selesai pengisian freon. Nah, ini kita pasang kompresornya pada showcase. Kita cabut dulu yang ini supaya pada saat mengelas dia tidak akan terbakar dan meleleh tempat pembuangan airnya. Kita pasang bautnya dulu kompresor ini supaya dia tidak goyang ketika dinyalakan. Kita rapikan. Nah, setelah itu kita sambung pentil dulu ke jalur pipa
kondensornya. Nah, ini kita akan menyambungnya melalui jalur pipa kondensor. Nah, nanti itu kita akan memplasing terlebih dahulu. Kenapa harus diplasing? Karena memplasing itu adalah pembersihan kotoran-kotoran termasuk oli-oli yang tersumbat di dalam kondensor, evaporator, dan pipa kapiler. Nah, ini kita akan memplasingnya terlebih dahulu sebelum kita menyambungkan ke kompresornya. Ini kita plasing. Nah, ini kita plasing menggunakan freon R410 karena R411 nya tertinggal, nggak sempat dibawa, akhirnya kita menggunakan R410. Nah, ini ya teman-teman, olinya sudah keluar. Kita plasing dengan tekanan freon sampai betul-betul olinya habis di dalam evaporator ataupun jalur-jalur pipanya di dalam kondensor. Nah, seperti ini caranya ya teman-teman. Kita pasangi ventil, lalu kita buka tutup di ikat filter ini. Nah, itu filter yang lubangnya di situ. Kita kasih tekanan terus menerus sampai betul-betul oli yang tersumbat di dalam komponen itu sudah bersih, supaya performa dingin normal. Biasanya kalau kita tidak plasing itu pada saat sudah dipasang, kulkasnya tidak dingin karena ada penyumbatan oli di dalam kondensor atau evaporatornya. Nah, setelah kita cabut ventilnya terlebih dahulu karena kita sudah memplasingnya, maka kita cabut. Setelah diplasing, selanjutnya kita akan menyambungkan pipa-pipa pada kompresornya sesuai dengan sambungan-sambungan yang sudah tersedia di kompresornya. Nah, seperti ini yang kita lihat. Nah, pipa kondensor dan pipa kapiler ini ada di sini ya teman-teman. Jadi kita kasih masuk nanti di lubang sambungan pipa kompresor. Ini kita potong dulu supaya rapi dan bisa masuk di lubang sambungan pipa kompresor. Setelah kita memasukkan pipanya, kita sambung dan mengelasnya dengan betul-betul. Pengelasannya itu sangat rapi dan tidak bocor, karena di sini akan mempengaruhi kurangnya freon. Pada saat pengelasannya itu kurang bagus, freonnya akan habis. Kita harus hati-hati dalam pengelasan, jangan sampai ada celah-celah pipa di sambungan itu masih belum kena las atau masih bocor di sambungannya. Jadi untuk pengelasannya usahakan itu rata. Ini sangat mudah ya teman-teman, jika kita betul-betul serius ingin mengetahui atau ingin
tahu cara pengerjaannya seperti ini. Jadi ini sudah selesai, kita sudah memasang semua jalur-jalur pipa yang masuk ke kompresor. Selanjutnya kita akan masuk pada proses pemakuman. Ini adalah vakum rakitan dari kompresor AC. Kita bisa menggunakan kompresor AC dijadikan sebagai vakum pendingin. Ini sangat efektif dan cara pengerjaannya juga saat proses pemvakuman itu sangat cepat. Kenapa harus divakum? Karena biasanya dalam komponen kondensor atau evaporator itu terdapat sebuah udara di dalam sistem, sehingga akan berakibat pada showcase ini atau kulkas dan yang lain pendingin itu tidak dingin. Nah, jadi kita harus atau wajib memvakum sistem pendingin ini. Fungsi dari vakum itu adalah untuk pemasangan udara di dalam sistem atau cairan-cairan yang ada di dalam itu dihisap melalui vakum ini. Itu bedanya kalau ini ventilnya. Melalui di sini kita mahal juga proses pemakuman. Nah, pengerjaan ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Nanti setelah kita vakum, selanjutnya kita akan mengisi freon showcase ini. Freon yang digunakan pada showcase ini adalah R134A. Nah, ini yang biasa atau umum digunakan baik itu kulkas maupun showcase atau freezer. Ini adalah freon yang biasa digunakan dalam sistem pendingin yang modelnya seperti ini. Nah, ini sudah selesai divakum. Selanjutnya kita masuk pada tahap proses pengisian freon. Untuk pengisian freon ini sampai 15 psi minimal. Jadi sambil kita mengisi, terus jalur-jalur kabar jangan lupa dipasang pada kompresor kelistrikannya ya, sehingga ini kita akan mengisi freon. Proses pengisian freon itu secara perlahan-lahan, jangan sekaligus, supaya freon yang masuk pada sistem itu teratur. Nah, ini kita nyalakan kompresornya, lalu kita mengecek ampernya normal. Nah, kalau kita sudah lihat ampernya normal, selanjutnya kita buka manifoldnya untuk mengisi freon secara perlahan. Nah, ini kita sudah proses pengisian. Sambil memproses pengisian freon teman-teman, kita sambil juga mengeceknya di dalam showcase ini apakah sudah ada hawa dingin yang keluar atau apakah sudah ada bukuan yang ada pada evaporator. Nah, ini kita janggal pakai kayu untuk meninggikan evaporatornya supaya freon yang masuk pada sistem itu sangat mudah. Kemudian untuk menjaga sisa-sisa oli yang ada pada evaporator itu bisa mengalir.
turun. Nah ini kita cek teman-teman, evaporatornya sudah membeku. Nah ini sudah mulai hawa-hawa dingin dalam evaporator dalam showcase ini sudah dingin. Nah sambil kita isi, sambil memasang pula evaporatornya, baut-baut yang ada di pinggir-pinggirnya. Nah ini sudah normal ya teman-teman, kita sudah selesai pengerjaan showcase merek Sanken. Nah, sudah dingin, bekuannya ini sudah normal kembali. Sekian dan terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat.